Assalamualaikum. Salam salam mawadi'u. Tada'a bainana, tada'a bainakum ajibna wa alaikumussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurun syukron katsiran lillahi ta'ala alladzi qad ata'ana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan insyaallah barakah. Secondly, peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who brought us from darkness unto the likeness of life. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Masyaya Samulyantoro, siswi Mantiga Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit sharing dengan tema merajut kreativitas inovasi dengan nilai-nilai Islami untuk kemajuan Nusantara. Di tengah masyarakat, agama telah dipahami secara proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai dasar tujuan syariat atau yang disebut maqasid al-syariah. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyebutan maqasid al-syariah tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang dibawa agama seperti adalah keadilan, tawazun atau keseimbangan, tawasud atau moderat, i'tidal atau profesional, dan tasamut atau toleransi. Hal demikian itu sangat kental dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Ajaran Islam yang memiliki elastisitas dapat dengan cepat menyatu dan bersinergi dengan tradisi manapun, termasuk tradisi Nusantara. Para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dapat mempertemukan Islam dengan budaya lokal tanpa resistensi yang berarti. Hal seperti ini terlihat pada penyebaran Islam melalui peran Wali Songo. Pada akhirnya, setelah Indonesia merdeka, pengaplikasian tafsir agama ke dalam butir-butir ideologi bangsa yakni Pancasila adalah sebuah terobosan yang amat sangat cerdas, di mana umat muslim dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai dengan umat non-muslim dalam suatu negara Indonesia. Di era yang kita jalani sekarang, untuk memajukan negara Indonesia tercinta ini, kita seyogyanya bisa menjadi pemuda muslim yang kreatif dan inovatif dengan berlandaskan nilai-nilai Islami. Islam tidak hanya menjelaskan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan juga menjelaskan tentang berbagai cara untuk menjadikan umatnya bahagia di dunia maupun di akhirat, dengan menjunjung toleransi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Hal ini tentu amat diperlukan mengingat Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai agama dan juga suku bangsanya. Dengan bersikap kreatif dan inovatif, kita sudah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui ciptaannya. Bersikap kreatif dan inovatif merupakan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam Islam, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadikan keyakinan seorang hamba bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sikap kreatif dan inovatif akan membuat seseorang memiliki pemikiran yang jauh amat ke depan. Otaknya akan terus berpikir dan pantang menyerah sampai menemukan jalan terang dari berbagai kebuntuan sesuatu. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih ladallun. Sadaqallahul azim. Yang artinya Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kreativitas dan inovasi dapat dimulai untuk pengolahan sumber daya alam Nusantara kita tercinta Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, dari sumber daya laut, pertanian, hutan, dan juga hasil tambangnya. Belum lagi banyaknya suku bangsa di Indonesia yang mempunyai berbagai keunikan dan bisa menjadi daya jual baik dari tempat wisatanya, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Memang bukan hal yang mudah untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan semua kekayaan Indonesia secara maksimal. Tetapi dengan tekad dan kemampuan, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun biidznillah.
Apa yang terjadi? Terjadilah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan penduduk Indonesia menjadi raja di negeri sendiri. Maka, sudah saatnya kita sebagai pemuda muslim untuk mulai berpikir kreatif dan inovatif, sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memaksimalkan seluruh potensi sumber daya alam Indonesia untuk kemajuan penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kita dapat melihat dari negara-negara maju mengenai inovasi dan juga kreativitas mereka dalam mengelola sumber daya alamnya dengan memaksimalkan dengan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi sebagai langkah awal. Tugas kita sebagai pelajar sekarang adalah untuk menggali potensi yang kita miliki sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan. Kita harus memiliki hasrat untuk belajar dan mengupgrade diri dengan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari negara-negara maju sehingga bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Seperti surah Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul alim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kita jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, khususnya di negara Indonesia tercinta ini. Sedikit sharing yang dapat saya sampaikan, walaupun ini juga sebenarnya merupakan refleksi bagi saya sebagai salah satu pemuda muslim untuk terus belajar dan belajar, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan Nusantara dan Indonesia. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan perubahan untuk negara Indonesia. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.